Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruri. Di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman mengenai serangan panik yang pernah terjadi pada saya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu atau mungkin masih bingung apa sih serangan panik itu. Serangan panik ini saya juga awalnya heran dan masih tidak menyangka kalau saya terkena gitu serangan panik. Waktu itu mulai saja ya teman-teman. Waktu itu di tahun 2020 akhir, Desember 2020. Saat itu sedang di tempat kerja kebetulan. Tidak tahu kenapa tiba-tiba bagian dada itu ada seperti rasa nyelekit gitu ya. Nyelekit, panas. Kemudian di bagian sini punggung, belikat itu juga ada rasa seperti sakit atau pegal gitu, dan seperti terbakar. Dan kemudian di leher juga, leher kanan kiri ini jadi agak kaku atau susah untuk nengok, untuk ditekuk-tekuk seperti ini. Nah, dari sejak itu, masih hari itu juga, saya tiba-tiba langsung berpikir, wah ini kenapa gitu. Nah, dari situ saya langsung, salahnya saya juga, itu saya langsung mencari-cari informasi. Kalau ini gejala seperti ini, itu gejala dari penyakit apa gitu. Saya langsung cari seperti sakit di dada atau panas di dada ini, itu gejala apa gitu. Terus di leher, di punggung ada gejala seperti pegal, sakit, linu, itu apa. Nah, lalu saya menemukan bahwa sakit yang kemungkinan dari gejala-gejala itu adalah kena serangan jantung. Nah, dari situ saya mungkin kepikiran terus akhirnya, wah benar nih serangan jantung. Saya kaget juga kan, dan kaget dan kepikirannya itu mungkin yang akhirnya semakin lama semakin hari saya kepikiran, terus berulang-ulang. Mungkin saya juga cari informasi lagi, bener enggak nih saya nyari informasinya di internet ya, saya nggak langsung cek ke dokter waktu itu ya. Dan hampir tiap hari saya cari info, oh ini gejala ini, terus gimana penanganannya. Saya setelah itu tuh saya semakin kepikiran dan merasa down gitu ya mungkin ya. Sampai akhirnya di bulan Januari 2021, pertengahan bulan, saat itu sedang di rumah sih, sore-sore, tiba-tiba sedang duduk di depan laptop itu, nafas seperti tiba-tiba tuh pendek, terus seperti sesak napas. Kemudian ke kepala ini seperti menjalar ke kepala sini, itu seperti menjalar, seperti ada hawa atau udara gitu. Jadi seperti ruangan seperti nggak ada oksigen gitu ya mungkin gitu.
Nah, di situ saya makin panik saja. Kenapa gitu dipikirnya saya. Terus saya minta tolong ke istri, ke ibu juga di sini, ke keluarga yang di rumah untuk apa menolong saya gitu. Bagaimana ini biar gejala-gejala, bukan gejala, apa namanya tadi, apa namanya, panas, bukan, maaf, agar yang tadi itu seperti kehilangan oksigen, terus napas seperti apa namanya, tersumbat gitu, kekurangan napas, terus tiba-tiba lemas juga. Nah itu saya minta tolong ke keluarga yang di rumah, ya minta tolong apa gitu. Saya udah panik saja, saya nggak tahu minta tolong apa. Saya cuma ngasih tahu sih, ngasih tahu ini saya gini kondisinya sekarang ini. Nah keluarga di rumah juga langsung bertindak sih. Saya coba dibaringkan, kemudian diolesi minyak kayu putih di dadanya, di leher, punggung, coba dipijat-pijat. Tapi saat itu perasaan sih semakin apa ya, masih belum makin membaik gitu. Akhirnya sambil menahan eh, rasa tadi yang kekurangan, seperti kekurangan udara gitu dan lemas seperti mau pingsan, saya minta ke keluarga untuk mengantarkan saya ke rumah sakit. Pertama kali waktu itu eh, saya coba langsung ke rumah sakit terdekat, ke IGD. Ke IGD pun tidak diterima waktu itu karena saya waktu itu prioritasnya ingin dengan BPJS juga. Harus ada rujukan dulu dari vaskes pertamanya. Nah, saat di IGD itu dicek kondisi saya dari mulai tekanan darahnya, suhu badan, tekanan darah normal, kemudian suhu badan juga normal. Nah, jadi dinyatakan oleh dokter yang di IGD itu, saya itu tidak mengalami sakit apa-apa gitu. Saya sehat aja. Kondisi dari pengecekan suhu badan dan tekanan darah itu normal. Dan dokter di IGD itu bilang kalau saya itu cuma mengalami namanya psikosomatis. Psikosomatis itu jadi sakit yang dirasa itu karena karena pikiran ya, karena psikis. Nah, saya di situ sebenarnya masih merasa heran, apa gitu, kok bisa gitu, apa psikosomatis ini dan kenapa saya bisa kena psikosomatis ini gitu. Karena ini bagi saya pengalaman pertama kalinya, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan mengalaminya waktu itu. Jadi, itu yang bikin saya bingung. Nah, saat di perjalanan itu sebelumnya, yang sebelum ke IGD itu, dari rumah kami itu naik motor, saya dibonceng, bahkan diapit juga tuh di belakang saya ada yang menjaga saya, takutnya mungkin saya jatuh atau apa, lemes gitu ya di jalan. Jadi bertiga tuh, yang nyopir, terus saya di tengah, dan di belakang yang menjaga saya, ngapit gitu. Nah, di tengah perjalanan itu sebenarnya agak-agak membaik ya kondisinya. Saat itu saya coba di tengah jalan tuh ngatur napas gitu. Atur napas. Saya berharap sih dari pengaturan napas itu
maksudnya rasa kekurangan oksigen itu tidak menjadi-jadi gitu ya. Dan alhamdulillah sih memang dengan mengatur napas itu agak plong, kondisi napas agak plong, terus yang seperti kekurangan oksigen di kepala itu juga berkurang. Cuma waktu sampai di IGD kayak ada serangan lagi seperti itu, terus baik lagi, ada serangan lagi kayak itu. Nah terus karena di IGD dinyatakan tidak apa-apa, saya masih merasa penasaran. Dan di IGD itu memang tidak bisa menerima BPJS jika tidak ada rujukan dari Vaskes 1. Nah dari situ saya coba lagi ke Vaskes 1, jadi kami balik bukan balik ya, jadi kita ke Vaskes 1 dulu. Ke fase 1, di sana juga sama, dicek juga di fase 1, kondisi saya sama, normal juga. Dari suhu badan, kemudian pengecekan tekanan darah juga sama normal. Dan di fase 1 saya ditanya oleh dokternya punya asam lambung tidak gitu. Saya waktu itu jawabannya saya tidak punya penyakit asam lambung, tidak punya MA gitu. Karena saya merasa memang tidak pernah sakit di bagian perut ya, sakit yang melilit atau perih gitu. Saya pikir sakit asam lambung itu yang seperti itu ya, yang sakit yang mungkin perih gitu, melilit. Tapi ternyata kalau ditanya asam lambung itu berarti bukan hanya yang perut melilit perih seperti itu ya. Ya ternyata asam lambung itu macam-macam gitu ternyata ininya. Dan itu mungkin pengalaman pertama saya, makanya saya jawab waktu itu saya tidak punya sakit lambung, saya pikir gitu. Saya ke fase 1 juga agak memaksa dokter minta tolong untuk mendapat rujukan gitu ke rumah sakit atau ke tempat lain lah, rumah sakit yang terdekat ataupun rumah sakit terdekat ataupun rumah sakit lain yang agak jauh pun gak apa-apa, saya minta rujukan gitu. Waktu itu tidak dikasih rujukan, dikasihnya surat pengantar. Nah dari situ dari fase 1 saya coba sambil beli juga ini waktu itu yang seperti balsam itu namanya Vic Vapra. Nah untuk mengoleskan ke dada. Nah karena saya masih penasaran, akhirnya saya dari fase 1 diantar lagi ke rumah sakit yang rujukannya waktu itu ke IGD lagi, dan di sana menunjukkan surat pengantar. Sama aja, tetap tidak diterima ternyata untuk berharap dapat rujukan. Tadinya mungkin biar bisa dicek lebih detail ke dokter yang spesialis apa gitu ya. Dan tetap dinyatakan ini cuma asam lambung, mungkin asam lambung psikosomatis seperti tadi. Akhirnya ya saya memutuskan untuk pulang saja. Nah setelah itu di rumah itu dari sore bolak-balik tadi ke IGD fase 1, IGD lagi, terus sampai malam, sampai sekitar jam 8 mungkin, dan baru sampai di rumah. Di rumah akhirnya ya coba istirahat saja. Ya alhamdulillah di hari itu dapat saya lalui dengan tidak berulangnya lagi gejala atau sensasi dari yang tadi kehabisan napas atau sampai lemas, ingin pingsannya itu.
Jadi saya coba mungkin ambil pelajaran dari ini, yang pengalaman saat itu yang dari Desember 2020 sampai Januari 2021 ini. Yang pertama, eh, saat mengalami panik, serangan panik, kita jangan terbawa paniknya itu. Jadi kita harus berusaha tenang dengan cara tetap menghirup nafas, tarik nafas dari hidung pelan-pelan, kemudian tahan nafas pelan beberapa detik, dan hembuskan lagi nafas dengan pelan-pelan juga. Terus berulang, lakukan hal seperti itu, tarik nafas, tahan nafas, dan hembuskan nafas beberapa kali sampai merasa panik attack-nya ini mereda. Kemudian yang kedua, mungkin saat ada gejala-gejala penyakit tertentu, gejala sakit lah ya, gejala sakit tertentu itu kita jangan langsung cari-cari informasi di internet. Sebaiknya langsung aja ke dokter, dan biar dokter nanti yang menerangkan dan menjelaskan sebenarnya kita ini sakit apa gitu. Karena dengan akses informasi dari internet atau akses informasi dari lainnya dengan secara mandiri, itu agak riskan ya untuk kita nanti berpikirnya akan menjadi kemana-mana gitu. Akhirnya kepikiran, wah sakit apa, wah ini bahaya nih buat saya gitu. Jadi kita harus tetap tenang. Nah, untuk itu membatasi informasi berarti ya, yang kedua ini. Kemudian yang ketiga, cerita saja kepada keluarga. Kalau memang kita lagi sakit apa, cerita kepada keluarga agar keluarga juga nanti bisa membantu kita gitu. Untuk misalnya membawa kita ke dokter, kalau kita nggak sanggup, kita bisa minta bantuan keluarga untuk bawa kita ke dokter. Ya, itu saja mungkin share pengalaman dari saya. Semoga teman-teman tetap sehat, dan bila ada yang mengalami hal serangan panik seperti ini, tetap tenang, tetap bersikap wajar, dan anggap biasa itu maksudnya jangan sampai kepikiran terus, jangan sampai bikin down atau drop ya kondisi kita. Dan pada video kali ini saya cukupkan sekian. Mungkin masih ada nanti yang akan saya ceritakan lagi pada video selanjutnya, karena saya mengalami beberapa kali lagi serangan panik. Jadi saya akan coba share lagi pengalaman berikutnya, mungkin agak-agak sedikit berbeda kondisi dan tempatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.